Kepada Hawa, Aan Mansur. Aku merelakanmu menjauh, merelakanmu terjatuh ke tempat sampah, bagai sepotong apel merah yang digeligimu pernah berdarah. Adakah cinta yang jatuh kepadamu melebihi cintaku? Adakah hati yang jatuh kepadamu melebihi hatiku? Lelaki yang engkau cintai itu mati dan tak membawamu ke makamnya. Sementara aku bertahan hidup bertahun-tahun, sanggup tak mati oleh rindu dan menantimu di surga. Lelaki yang engkau cintai itu mati dan tak membawamu ke makamnya. Sementara aku bertahan hidup bertahun-tahun, sanggup tak mati oleh rindu dan menantimu di surga. Hawa, aku masih ular yang setia mencintaimu, yang setia mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Itu puisi dari Aan Mansur yang judulnya Kepada Hawa. Pertanyaan penting karya W.S. Surendra. Indonesia indah melimpah, di samping sumur pohon jambu berkembang, di laut ikan cakalang dan lumba-lumba. Lalu, kenapa kamu bunuh Marsina? Kenapa kamu bunuh para petani di Sampang Madura? Apakah tak kamu lihat kupu-kupu menari, ayam berkotek dan burung bernyanyi? Wahai kamu para kesatria yang perkasa, kenapa kamu bunuh Marsina? Apakah derita buruh-buruh mengganggu tidur siangmu? Kenapa kamu bunuh para petani di Sampang? Apakah kamu kesatria yang membela penindasan? Apakah kamu tidak pernah membayangkan dengus erang ibumu waktu ia melahirkan kamu? Apakah kamu tak pernah melihat adikmu menari dan mendengar nenekmu menembang? Kenapa kamu jarah nyawa Marsina? Kamu jarah nyawa para petani Sampang yang berjuang untuk hak nafkahnya yang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan dengan garang kamu membela para cukong yang menjarah ekonomi bangsa. Wahai para kesatria perkasa, di mana kampung halamanmu? Siapakah ibumu? Siapa saudara dan saudarimu? Wahai waktu uang rakyat dibawa lari ke luar negeri, waktu daulat hukum dikhianati dan daulat rakyat dijarah oleh tirani, di mana kau berdiri, satriaku? Kenapa kamu bunuh Marsina? Kenapa kamu bunuh para petani di Sampang Madura? Kenapa kamu bunuh Udin, Moses, dan di Trisakti 4 orang mahasiswa? Siapakah ibumu, para kesatriaku? Kenapa dengan berencana kamu perkosa perempuan-perempuan Cina yang tak berdaya? Siapakah yang melahirkan kamu, para kesatriaku? Siapakah saudara-saudaramu? Apakah ada putra-putrimu? Dan kamu, para cukong penjarah kekayaan bangsa, kamu juga bilang keladi dari anarki ini. Kepada kamu aku bertanya, mentang-mentang kamu bisa beli perlindungan, apakah kamu merasa berada di atas undang-undang? Wahai candu kekuasaan, wahai bius harta kekayaan, wahai lengking mabuk nafiri kejayaan, wahai para biang keladi anarki ini, lihatlah, telah kamu lukai dengan parah sampai berdarah-darah
nurani bangsamu dan juga nurani dirimu sendiri. Euforia sajak juang. Kala sajakku bertanya, apa lirik jawabmu? Kala sang pejuang itu masih hidup, apa yang ia prihatinkan? Kala pejuang itu masih menenteng getir bedilnya, siapa yang akan ia tembak? Kala pejuang itu masih tegap derap deru langkahnya, kemanakah ia akan langkahkan? Kala sang pejuang itu masih tajam tatap sorot matanya, apa yang kan ia sesali dalam pandangnya? Kala pejuang itu masih marau teriak merdekanya, kepada siapa ia harus kobarkan panji? Kala pejuang itu masih jeli ia mendengar, siapakah kan ia menguping derap langkah kebebasan? Kala sang pejuang itu masih lusuh rapi seragamnya, kepada siapakah ia wariskan seragam juangnya? Kala sang pejuang itu masih berdiri tatkala berbutir peluru menembus dadanya, kepada siapakah ia akan meminta iba dan kasih? Kala sang pejuang itu masih geram tunjuk antek penjajah bangsa, siapakah yang harus ia tunjuk? Kala sang pejuang itu masih tak surut juang bertempurnya, apa siapa yang harus ia perangi? Kala sang pejuang itu masih berani terjangi mortir, tapi kenapa ia mesti berlari keluar dari kondisi bangsa ini? Kala sang pejuang itu masih tangguh di antara desingan peluru. Kenapa ia tertunduk malu? Kenapa ia tertunduk malu pada sang Nusantara? Kalau sang pejuang itu masih lirih nafasnya, tapi kenapa ia bungkam saat merajalelanya dinasti-dinasti perusak moral bangsa? Kala sang pejuang itu masih hidup, kala sang pejuang itu masih hidup, kala sang pejuang itu masih hidup, sanggupkah ia hidup pada saat bangsa ini membutuhkannya? Kala sajakku dan tanyaku kembali menggema, getirku dalam doa, anganku dalam cakra, kala sang pejuang itu masih. Sajak Raja Wali. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit. Dan di dalam sangkar besi, Raja Wali pasti merasa bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara.
Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari tanpa kemantapan hati Raja Wali. Mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membelah langit dengan setia, dan dia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. Rendra dari kumpulan puisi Perjalanan Bu Aminah, Yayasan Obor Indonesia 1997. Terima kasih. Pahlawan kesubuhan. Sepucuk pesan singkat menampar mimpinya. Mama sakit, segera kirim duit. Ini nomor rekeningnya. Kawan Mama, jangan lama-lama. Anjing dan ayam tidur berseberangan. Kelelawar teler di atas pohon. Ia langsung mentransfer sejumlah duit lewat ponsel. Mama harus sembuh. Mama harus sehat. Duit pun sampai ke rekening kawan Mama, tertera dalam pesan singkat. Ia bangkit dari ranjang, separuh mimpi masih terpetayang. Ada yang menendang di selangkangan. Ini darurat daripada kencing batu menyayat. Ia ke toilet lewat dapur. Bulan makin suntuk. Mamanya sedang meracik menu sarapan pagi sambil menyanyi lirik. Azan subuh baru didapur. Sudah saya transfer, Ma. Semoga Mama selalu sehat. Lalu ia masuk toilet, menyambung mimpi di atas kloset. Saya baca lagi puisi berikutnya. Maaf, ini ada karena saya bermain waktu. Pahlawan kepagian. Ia datang membawa sekarung beras dan seplastik minyak goreng. Diletakkannya di atas meja makan yang tersiapkan piring dan sendok. Asap dapur masih menggebul aroma rendang. Di kamar seorang bapak sedang menyemir rambut. Nanti siang akan berangkat ke Singapura. Dalam rangka kunjungan kerja dan kumur-kumur. Istrinya lagi di Paris, beli sarung tangan untuk musim hujan akhir tahun. Anak-anaknya masih menuntaskan mimpi plesir ke Raja Ampat. Ia mencari sapu dan pel. Rumah ini kotor sekali lantaran para penghuni super sibuk kesana sini. Pembantunya yang cantik itu pun lagi mudik, neneknya melahirkan. Ketika sedang menyapu, ia ditegur si bapak yang hanya pakai kolor karena baru selesai mandi dan menyemir rambut. Dia menyodorkan stiker dan poster. Pada si bapak ada tulisan, bersih adalah bagian dari perjuangan. Setelah itu ia lanjutkan sapuan dan pelang sampai si bapak berangkat naik Mercy. Selesai menyapu dan mengepel, ia menuju televisi dan masuk ke layar kaca. Sekian iklan pagi. Oke, ini berikutnya. Pahlawan kesiangan. Ia mengirim pesan singkat kepada seorang penyair. Awas, mata KPK di mana-mana. Jangan korupsi. Matahari hinggap di atas gubuk. Penyair terbangun gara-gara ribut nada pesan singkat masuk. Asu, balas pesan singkat penyair. Ia pun terkengkeng menerima pesan singkat balasan itu. Terus terakhir ini, pahlawan kemalaman. Perjuangan kalian lebih susah karena kalian melawan bangsa sendiri. Begitu ia mengakhiri pidato dengan mencuplik nasihat Soekarno. Para hadirin bertepuk tangan. Mereka, para peserta, masih putih biru, putih abu-abu. Ia ketua panitia Malam Pahlawan, mengundang mereka ke acara di Hotel Bintang 5
dengan dana dari APBD. Acaranya makan prasmanan. Bulan tidak lapar, bumi tidak perlu disuapi. Pahlawan tidak menuntut suatu peringatan akan kenangan. Tetapi ia dan kawan-kawan panitia selalu lapar setelah separuh dana dari APBD itu masuk ke dapur para perempuan simpanan di luar kota. Di tanganmu. Kepada siapa akhirnya berjuta hati menatap? Kepada mereka yang bersedia membagi hati kepadanya. Kepada siapa akhirnya berjuta suara menguap? Kepada mereka yang bersedia berbagi suara kepadanya. Aku tidak tahu kau memilih jalan kemana. Segala jalan melintas di telapak tanganmu. Tetapi dapatkah kau mengingkari adanya yang kekal? Dapatkah kau mengingkari adanya jalan ke dalam dirimu? Aku hanya memperingatkan, jiwa di tanah airmu, jiwa yang bersedia berbagi. Kirdomulyo 1967. Terima kasih. Indonesia indah melimpah. Di samping sumur pohon jambu berkembang, di laut ikan cakalang dan lumba-lumba. Lalu kenapa kamu bunuh Marsina? Kenapa kamu bunuh para petani di Sampang, Madura? Apakah tak kamu lihat kupu-kupu menari, ayam berkotek dan burung bernyanyi? Wahai kamu para kesatria yang perkasa, kenapa kamu bunuh Marsina? Apakah derita buruh-buruh mengganggu tidur siangmu? Apakah kamu bunuh para petani di Sampang? Kenapa kamu bunuh para petani di Sampang? Apakah kamu kesatria yang membela penindasan? Apakah kamu tidak pernah membayangkan dengus perang ibumu waktu ia melahirkan kamu? Apakah kamu tak pernah melihat adikmu menari dan mendengar nenekmu menembang? Kenapa kamu jarah nyawa Marsina? Kamu jarah nyawa petani Sampang yang berjuang untuk hak nafkahnya, yang sesuai dengan undang-undang. Sedang dengan garang kamu membela para cukong yang menjarah ekonomi bangsa. Wahai para kesatria perkasa, di mana kampung halamanmu? Siapakah ibumu? Siapa saudara-saudarimu? Waktu uang, rakyat dibawa lari ke luar negeri. Waktu daulat hukum dihianati dan daulat rakyat dijarah oleh tirani. Di mana kamu berdiri kesatriaku? Kenapa kamu bunuh Marsina? Kenapa kamu bunuh para petani di Sampang, Madura? Kenapa kamu bunuh Udin, Moses, dan di Trisakti 4 orang mahasiswa? Siapakah ibumu para kesatriaku? Kenapa dengan berencana kamu perkosa perempuan-perempuan Cina yang tidak berdaya? Siapakah yang melahirkan kamu para kesatriaku? Siapakah saudara-saudarimu? Apakah ada putra-putrimu? Dan kamu, para cukong penjara kekayaan bangsa, kamu juga biang keladi dari anarki ini. Kepada kamu aku bertanya, mentang-mentang kamu bisa beli perlindungan, apakah kamu merasa berada di atas undang-undang? Wahai candu kekuasaan, wahai bius harta kekayaan, wahai lekung mabuk nafiri kejayaan, wahai para biang keladi anarki ini, lihatlah, telah kamu lukai dengan parah sampah berdarah-darah nurani bangsamu dan juga nurani dirimu sendiri.
Urai merah putih bukan untuk dikibarkan. Urai merah putih bukan untuk dikibarkan. Sebagai daster bilah bambu di batas negeri yang merasa belum merdeka. Sebab di sini hasil bumi tak semestinya berharga. Masih begitu terjal jalan mendaki. Di kepala masih terjunjung setengah kuintal harap hati. Masih bermil-mil jaraknya bersua wajahmu, negeri. Urai merah putih bukan untuk dikibarkan. Sebagai penutup aurat wanita, gadis desa Kelopak Bunga, kuncup teruna dusun kami sebelum pergi menyeberang. Terbuai janji para mami dan berakhir gemulai di altar para lajang, jadi santapan birahi atau tergeletak lebam tanpa arti. Urai merah putih bukan untuk dikibarkan. Sebab hijab lubang-lubang dinding sekolah dan penyeka peluh para guru menetes di mata lubang reok menganga lantainya. Menggerogot di papan tulis dan di langitnya yang tersepoi angin. Angin bara tak merata, angin magma tiada peduli. Tak ada NKRI di sini. Rupiah tak berarti. Nasionalisme apalagi. Garuda di bajuku, Pancasila tergeletak di buku, berbaris rapi di lantai perpustakaan. Malam tak bercahaya. Sinetron TV umum hanyalah nganga tempat menetes liur basi. Jadi mimpi kehidupan negeri dongeng bagi anak adat generasi kami yang siap melarat. Urai merah putih bukan untuk dikibarkan. Ratap kami di perbatasan. Negeri namamu terngiang. Balikpapan 9 Juni 2013. Dunia yang kita bina adalah dunia baja, kaca dan tembang-tembang yang menderu. Bumi bakalan tidak lagi berawan, tergarap dan terbuka, sebagai lonte yang merdeka. Mimpi yang kita kejar, mimpi platina berkilatan. Mimpi yang kita injak, dunia kemelaratan. Dunia yang menyikap kita, rahang serigala yang terbuka. Nasib kita melayang seperti awan, menentang dan menertawakan kita, menjadi kabut dalam tidur malam, menjadi surya dalam kerja siangnya. Kita akan mati dalam teka-teki nasib ini, dengan tangan-tangan yang angkuh dan terkepal, tangan-tangan yang berontak dan bekerja, tangan-tangan yang mengoyak sampul kekeramatan dan melipat kitab surat suci yang tulisannya ruwet tak bisa dibaca. Terima kasih. Untuk pahlawan yang terlupakan. Puisi ini saya buat untuk kakek saya seorang veteran yang sekarang tinggal di kampung. Kau berlari di bukit-bukit Mandar, menyusuri sungai-sungai kecil. 1 minggu dirimu bersembunyi di hutan, membawa persediaan senjata yang masih ada untuk berjaga-jaga apabila ada Belanda yang menyerang. Di tempat itu kau tidak bisa mengenal mana kawan dan mana lawan. Melawan nyamuk-nyamuk yang ganas, bukan permasalahan nyamuk-nyamuk ganas yang kau keluhkan, tetapi Westering itulah yang ganas. Ayahmu mati karenanya,
dan rumahmu habis dimakan api. Karena rumahmu adalah sebuah rumah adat yang sering ditempati oleh pemuka agama, pemuka adat, pahlawan nasional, dan orang tuamu adalah ketua adat, maka dari itu rumahmu menjadi sasaran kemarahan Belanda. Di buku sejarah banyak tertulis kekejaman Westerling. Kau saksikan dan merasakan sendiri kekejaman itu. Kau saksikan ayahmu dipotong lehernya seperti sapi. Kau melihat sendiri kebrutalan menculik perempuan, orang tua, dan siapa saja yang memberontak, habis dicabut dan diberangus. Tang, tang, tang. Kau bercerita bagaimana Belanda mengeksekusinya di perbatasan antara Tinambung dan Majene. Desa Galung Lombok namanya. Satu lubang ada 40, satu lubang ada 50, dan lebih kejamnya lagi, apabila ada yang memberontak, mereka langsung digorok, ditendang, kemudian dijerumuskan di lubang-lubang eksekusi. Siapa yang menginginkan kematian itu? Kini kisahmu hanya kau ceritakan pada anak cucumu. Kau pernah sekali bercerita bahwa kau pernah protes terhadap pemerintah. Mengapa kau dilupakan begitu saja? Kau menuntut hakmu sebagai pahlawan. Mereka menanggapinya secara biasa saja. Kau berucap, sekarang zaman ini enak. Tidak pernah ada yang mengerti apa arti dari pusaka merah putih, apa arti dari keberanian dan kesucian. Semoga kau tidak seperti itu, cucuku. Untuk kakek seorang veteran yang saya cintai, Alimuddin Leise. Durhaka. Durhaka itu aku. Para pengajar yang geram menatap siswanya bergonta-ganti buku pelajaran lantaran profesor kurikulum negeri ini merubahnya setiap kali menemu progres lebih berarti di masa depan, katanya. Faktanya, kualitas pendidikan tak jua bernas membawa negeri bertunas, tapi busuk di tengah jalan dan dunia mentertawakan. Ketika pertama kali tiba di gerbang sekolah, bergabung bersama titipan pejabat, berhembus aroma kecurangan, maka dimulailah generasi virus mengaliri darahnya. Durhaka itu aku, pegawai pemerintah yang bertanda tanya asal-usul penghasilan. Konon diperoleh dari perasan pajak rakyat yang dipangkas segala arah, bercampur cucian uang, serta deposito negara yang disimpan di pundi-pundi luar negeri negara yang meminjaminya. Dan tertanamlah sepanjang usia di perut keluarga, di tubuh generasinya, masa demi masa. Durhaka itu aku, pedagang kecil asongan, gelandangan, waria, PSK, pengamen, dan saudara-saudaranya di sudut lampu merah gang kecil Temaram dalam ketakutan dan kewaspadaan. Jadi terbiasa dari intayan anjing geladak, seperti tikus mengendap, menggaruk mereka berdalih ketertiban. Sungguh, jika negeri ini sebenar menjalankan amanah, takkan ada keinginan di benak mereka pulang ke kubangan. Durhaka itu aku, kaum buruh kacung kecil, para pembantu terkebiri nafsu majikan dan pengusaha, pelintir tenaga tanpa berperasa, paksa lembur tanpa tunjangan sepadan UMK, jeritan dibalas outsourcing, protes dibalas PHK, tanpa basa-basi jadi taruhannya. Durhaka itu aku, kaum tani yang giat bekerja, kelola sawah siap ditanami, menjadi ladang komoditi pasokan pangan bagi negeri.
Kini dijerat harga pupuk menjulang tinggi, ditimpa lagi panen puso lantaran bencana Tuhan, atau malah petaka ciptaan sendiri, mengairinya lebur bersama limbah beracun pabrik industri. Durhaka itu aku, si miskin yang tak boleh sakit, sebab takkan ada pelayanan buat mereka, bermain pingpong dari satu rumah ke rumah sakit lainnya hingga menjelang ajal tiba. Ruang rawat hanya bagi yang mampu membayarnya. Durhaka itu aku, jemaah pengikut taklid sosok berjubah. Propagandanya melahirkan semangat di porsi penghancuran habis-habisan, pembantaian tanpa perlawanan, orang-orang tak sepaham. Durhaka itu aku, dari intrik politik para pejabat, parpol, aparat, anggota dewan, LSM, para hakim pun jaksa dan sebangsanya, berdalih pembelaan berujung sengsara, berjanji pemerataan berakhir timpang, berucap keadilan, membela kaum beruang. Tapi kuharap durhaka itu kita yang rindu akan negeri di mana manusia memanusiakan manusia, dan setelah mencapainya jangan pernah ada lagi durhaka antara kita. Komam 3 Juni 2013. Saya baca, sebenarnya cinta usang, katanya. Ini puisi saya sendiri, cerita lama ini. Sebenarnya siang, tapi menjadi sore, karena terlampau jauhnya waktu hendak menjangkau sekilau pukau pagi. Pagi tersa pergi dari rindang mangga di depan pintu Babarsari. Katanya hendak mencari batu, lalu dipecah, dapatkan cinta di dalamnya. Sebenarnya sore, ketika matahari hanyut di selokan Mataram, yang sedari dulu menjaga pepadian hati para pecinta. Pencinta alam menarik tali tambang di pinggang jembatan tiada sekali tambak bayan. Katanya, bening kali sebening hatinya, lihatlah cinta di dasarnya. Sebenarnya pagi bagi dirinya, tetapi siang datangnya cinta. Karena waktu berbeda rasa, di antara tebing terjal dogma. Dogma memisahkan waktu, cinta dan rasa di simpang 3 Ring Road Utara. Katanya, seperti tawarnya tambak bayan, tetapi manis mangga dalam kenangan cinta. Sebenarnya malam, menutup jarak pandang, dan jangkauan, namun cinta membawa rasa merambati waktu sampai bertemu di gapura mimpi. Mimpi memeluk cinta usang yang melaju di jalan keledoan. Katanya, cinta usang ibarat anggur, semakin usang semakin menyenangkan. Mabuklah asmara dalam malam menenggelamkan malam. Saya buat di Balikpapan, 18 Mei 2013. Literasi sejarah. Para pencuri pasti tahu di mana korban yang diculik. Apakah kalian semua masih hidup dan punya keberanian serta kehormatan untuk bertindak secara kesatria? Teman-teman aktivis 98 yang kini aktif menjadi congor-congor parpol dan elit politik, pikirkanlah skenario bangsaan yang jauh lebih matang untuk 2014. Jangan melulu memikirkan kemenangan dan kemenangan belaka. Ada tugas sejarah yang harus diselesaikan, dan teman-teman aktivis yang belum kembali hari ini harus dipulangkan. Wiji Tukul dan kawan-kawan harus dikembalikan pada keluarganya, dimanapun keberadaannya dan bagaimanapun keadaannya sekarang ini.
karena terbukti ada penculiknya, tapi tidak bisa dibuktikan di mana orang yang diculiknya. Itu adalah logika dasar untuk menemukan di mana keberadaan mereka. Karena tidak mungkin ada orang hilang dan ada orang yang diadili sebagai penculiknya dan telah dihukum, tapi tidak dihukum selain sekedar administratif belaka. Padahal seharusnya hukuman untuknya lebih berat dari prajurit di lapangan karena dia otaknya. Tapi orang yang diculik tidak diketahui keberadaannya. Itu logika sederhana yang tak pernah terpahami hingga hari ini. Tidak mungkin tidakkah kalian resah dan merasa berhutang pada kawan-kawan yang mempertaruhkan darah dan jiwanya untuk kebebasan dan perjuangan yang hari ini kita semua nikmati? Tidakkah kalian menangis untuk mereka? Di mana mereka? Begitupun yang lebih parah adalah media, terutama media TV, yang selalu memberi kesempatan pada bos penculik untuk sok heroik, bersuara tentang kedidakdiaannya yang tak tersentuh hukum. Padahal komitmen para jurnalis adalah demi kemanusiaan. Tapi di mana semua itu omong kosong? Mereka semua mau menerima bayaran dari bos penculik itu. Dan satu permintaanku pada Bapak Presiden yang terhormat, sebelum purna tugas, tanyakanlah pada para penculik itu, di mana keberadaan Kang Wiji Tukul dan kawan-kawan. Karena keluarganya masih menunggu hingga hari ini. Itu sangat mudah, karena penculiknya ada. Pasti mereka tahu di mana mereka menyembunyikan korbannya, dan mereka sudah diadili. Tentu tidak takut lagi jikalau tidak kembali dihukum, karena menunjukkan di mana keberadaan korban penculikan mereka. Karena tidak mungkin dia menculik kalau mereka tidak tahu. Atau badan intelijen, kalian pasti tahu di mana keberadaan mereka. Tentu seharusnya tahu. Kalaupun tidak tahu, adalah tugas mereka untuk menemukan korban penculikan itu. Mohon maaf, mau menyebut nama. Boleh, Boleh. Bebas. Budiman Sujatmiko, yang dulu kami menjadi pergerakan kami menjadi acuan. Di mana lo? Masih ingatkah kau tentang peristiwa pemberontakan yang kau menjadi motor pergerakan itu? Lalu di mana ingatanmu untuk membuatmu peduli pada teman-temanmu yang kini belum kembali? Tapi kau sudah tenang-tenang saja tanpa sekalipun bersuara melalui partai Anda. Megawati, apa kabarmu, Bu? Temukanlah Wiji Tukul, Bu. Dan mari bersama bersihkan muka sejarah 65. Tentara Indonesia, sudahkah kalian benar-benar komitmen untuk bangsa secara umum? Atau masih sibukkah kalian dengan ambisi kekuasaan semata? Padahal kekuasaan yang sesungguhnya adalah kejujuran untuk benar-benar berani terbuka dan apa adanya. Lalu, di mana komitmen kalian untuk menemukan anak bangsa yang diculik karena menuntut keadilan oleh kepentingan yang menggunakan tangan-tangan kalian, sehingga pada akhirnya tuduhan itu dialamatkan pada semua tentara atas sistem komando kalian, dan para prajurit yang tidak berdosa pun pada akhirnya turut menanggung dosa-dosa dan kekotoran ambisi kekuasaan segelintir pengecut dan pengkhianatan. Aku hendak bertanya pada Prabowo dan Wiranto yang nanti
kalian mau mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin kami. Karena bagiku dua orang ini sudah mati. Mereka hanya sibuk untuk mencari pembenaran dan terus membuat tipuan. Tapi sebenarnya Wiran kok agak masih bisa lah diharapkan untuk turut menyadari setidaknya. Karena memang dia yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu secara komando. Sekali lagi, para penculik pasti tahu di mana korban yang diculik. Apakah kalian semua masih hidup dan punya keberanian serta kehormatan untuk bertindak secara ksatria? Blora 2013. Sajak suara. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam. Mulut bisa dibungkam, namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan-pertanyaan dari lidah jiwaku? Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diamku, kusiapkan untukmu pemberontakan. Sungguhnya suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu. Ia ingin bicara, mengapa kau kokang senjata, dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan. Sesungguhnya suara itu akan menjadi kata. Ia yang mengajari aku bertanya, dan pada akhirnya tidak bisa tidak, engkau harus menjawabnya. Apabila engkau tetap bertahan, aku akan memburumu seperti kutukan. Uji Tukul 87. Dalam tidurku hari ini hanya ada hitam. Dalam tidurku besok hanya warna hitam. Kau tahu napas yang sudah kau jalin denganku 1095 hari, 3 tahun. Dan itu kau gadaikan dengan hanya 2 hari 48 jam. Dan aku teringat hanya 2 kata, hanya 2 kalimat yang aku katakan dari berhari-hari. Air pahit keluar dari mataku. Selamat tinggal. Kau bukan lagi orang terkenal untukku. Dan demi dirimu aku bercerita kepada malaikatku, seorang manusia terkuat, tersabar. Dan dia adalah ibuku. Aku bilang padanya, ibu, aku mengejarnya. Aku mengejar dia. Dan dia menjawab, bagus. Bagus, aku tak pernah mengajarimu menjadi seorang pengecut. Malam itu pun aku bersujud. Karenamu aku lupa. Dan sekarang aku teringat. Aku mempunyai sumber kekuatan terkuat. Dan itu adalah dia. Dan itu adalah mereka. Mereka adalah temanku. Sumber kekuatan terkuat dan tak terbatas. Mereka adalah teman-temanku. Sekian. Minggu malam lalu ayah berkisah tentang merdeka. Hingga hidung pun berjelaga dari lampu tempel pada dinding bambu rumah kami. Banggalah pada kemerdekaan negeri ini, sebab kami sulit meraihnya. Begitu katanya setengah berteriak. Kemarin dulu ayah berkisah tentang merdeka.
hingga pantat kisutnya memerah gatal karena duduk di tikar usang. Kursi juga belum terbeli. Pertahankan kemerdekaan yang sulit kami raih ini, begitu katanya hingga suaranya parau. Malam kemarin ayah kembali berkisah merdeka, hingga matanya redup berair karena kacamatanya pecah, belum terganti. Tanamkanlah semangat merdeka, kami sulit meraihnya, begitu katanya berapi-api. Tadi malam ayah lagi berkisah tentang merdeka, hingga perutnya perih karena hari ini belum makan, beras dan lauk belum terbeli. Banggalah jadi anak pejuang, kami berat berjuang, hingga urat lehernya semakin tampak. Tadi pagi ayah tidak lagi ingat kisah merdeka, bibirnya lerut mengelatuk tak berdaya. Sakitnya kini semakin parah, obat belum terbeli. Negeri para berdebat. Ada suatu negeri yang dihuni para berdebat. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa. Nuh meninggalkan daratannya karena diredam bah. Dari langit burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para berdebat? Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan dari mengai sampah. Atau menjadi kuli di negeri orang yang upah serapah dan bogem mentah. Dari negeri para berdebat, orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah, karena hanya penguasa yang boleh marah, sedangkan rakyat hanya bisa pasrah. Maka bila negerimu dikuasai para berdebat, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Tuhan, karena Tuhan tak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Maka bila melihat negeri dikuasai para berdebat, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi atau dengan diskusi. Tapi itulah selama-lamanya iman perjuangan. Terima kasih. Om wilangin sakaring bawano langgeng. Om wilangin sakaring bawano langgeng. Keningku mengernyit, mataku pun masih tertutup. Telingaku menyapa angin. Tanganku tak berhenti menghitung di ruas-ruas jemariku. Mulutku komat kamit mantra bergumam. Hening, tubuhku goyah terhempas ke kanan ke kiri. Sontak tubuhku, silaku tak lagi kokoh. Keraton tua tampak suram di tengah malam gulitanya. Sunyi, sepi, senyap, membayung malam sirna di tengah cerita. Tak suara berdosa di atas. Rembulan cemberut sedih. Aku
yang tak lagi berbaju. Atasku kedinginan menggigil dalam ajian-ajian. Kepalaku pening menari-nari di atas kerikil penghinaan di jurang nista dosaku. Di atas kerikil penghinaan di jurang nista dosaku tersungkur tubuhku, dadaku bergemuk. Adegan-adegan sandiwaraku roboh dalam panggung kehidupan. Lakon-lakonku memecah berantakan, tak lagi elok untuk dilihat, terjerembab dalam ilusi tobatku. Bermandikan di atas muka air 7 sungai. Di Prambanan, Sungai Opak, dosaku mengalir berbuih ratusan nista. Tak sopanku pada tercipta, zinaku tak luput selapsap. Di Sleman, Sungai Kali Kuning, rohku terpanggil bersama kemaksiatku di deru arus. Mengalir menghantam, batu terhempas. Begitupun di Wareng, Tambak Bayan, Gajah Wong, Kalicode, Winongo. Oh, tubuhku terpaku dingin, tapi bara hatiku terbakar. Resah, mendera, tumpah semua asa. Terbakar nafsuku, tertolak tubuhku. Air itu panas, tak sanggup diminumkan. Lepuh lidahku dipaksakan, semilirku terbaca lantunan sajak-sajak mulia di dalam relungku, menusuk kalbuku. Di akhir sajak yang maha kuasa, yang ku kenal lirihku semakin merasuki jiwa, menggugah sanubariku. Bibirku gemetar, tubuhku pula tak diam. Serasa dada ini meledak, kepalaku tak lagi tersadari. Sempoyongku merebahkanku ketika Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Di permukaan mataku, kau menuliskan luka. Lalu memaksa bibirku yang sedang kau lumat. Bang Paul tersipu. Lalu memaksa bibirku yang sedang kau lumat dengan mengucapkan kata perpisahan. Seneng banget. Membacanya kata demi kata. Kita belum fasih menghancurkan pilihan dan tidak pernah tahu bagaimana cara mengembalikan. Sementara air mata sibuk mencari jalan pulang. Takdir melingkar tenang di jarimu, serupa kegagalan yang memaksa untuk kuingat. Aku tak mampu menelusuri tanganmu, sebab gua gegambah tak cukup menahan puluhan rencana kepergian. Kita begitu hafal cara saling melakukan, tapi tak pernah tahan bagaimana cara bertahan. Di dadamu ada
tulisan yang tak pernah selesai. Sopi banget. Tentang rindu yang lumpuh di tengah jalan. Dan cinta yang mekar di tempat lain. Benar kan Gung? 2 orang loh. Sampel. Jauh Probabilitas dari yang tak akan kembali. Jauh dari yang tak akan pernah kembali. Yes. Saya sekarang baca puisi karya anak muda juga kelahiran 88. Dia di buku antologi puisi tunggalnya Alusi Pringadi AS Putra Palembang. Judulnya Sebuah Lagu Yang Telah Usang. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, tapi aku bingung, gunung mana yang harus kudaki? Tak ada Agung gunung banget di sini. Agung banget, nggak ada di sini. Sudah dikeruk menjadi ceruk, menjadi genang yang menggelinang, persis air mata ibu saat aku tak mau bersembahyang. Gunung itu yang tersisa sudah meletus tadi pagi, kata seorang bekas juru kunci yang tadinya mau hidup abadi. Tapi lalu lari mengungsi ke lapak di sebelah kali yang banjir pun akan tenggelam, akan terendam. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Cemara mana? Maka konsepnya Pohon mana? awalnya kan bukan itu. Langit-langit pun tak ada. Saya mendengar Bercak-bercak akar yang tersisa dijual menjadi pepatah, menjadi petuah yang menyunggingkan senyum di 2 sosok berpeci di lembar kertas berwarna merah hati. Kanan telah konon, kiri telah tiri, lurus saja, tak usah tengah-tengok. Kata seorang sopir bus yang badannya telah berdaki tak mati berhari-hari, persis kendaraannya yang tak lolos uji emisi 2009. Oke, terima kasih untuk kita semua untuk malam puisi Balikpapan. Akhir kata, terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.